Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang selalu mengasihi kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan buat malam yang indah ini. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan hadir untuk memberkati setiap kami. Tuhan hadir untuk menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Tuhan hadir untuk memeteraikan setiap kami menjadi warga kerajaan surga. Maka kami serahkan setiap umat-Mu, kami yang beribadah di Tiberias Gading Nias, maupun yang beribadah secara live streaming dimanapun kami berada. Biar kami semua diprogramkan, tidak hanya berkumpul di bumi, tapi suatu hari kelak akan berkumpul dengan Tuhan, pesta di kerajaan surga. Doa hamba tidak ada satupun di antara kami yang tertinggal ataupun terhilang. Biar kami selalu dalam posisi berjaga-jaga, sehingga kapanpun Tuhan datang, Tuhan dapati kami tak bernoda, tak bercela, mempelai yang siap pesta di surga. Terima kasih Tuhan, kami sungguh rasakan hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Lawat dan jamah setiap kami, jumpai setiap kami. Biar malam ini jadi malam perjumpaan kami dengan Tuhan Yesus. Malam mujizat dinyatakan bagi setiap kami. Malam kesembuhan bagi kami. Malam pelepasan bagi setiap kami. Biar kami semua menerima mujizat, berkat yang besar dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Doa hamba siapapun yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Lakukan perkara-perkara yang ajaib bagi setiap kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Semua diberkati. Siap dengar firman Tuhan. Bersama kita katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Selamat malam. Salam saudaraku. Apa kabar saudara? Puji Tuhan, doa saya kita semua selalu sehat, selalu diberkati Tuhan, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Demikian juga saya menyapa saudara yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, dimanapun saudara berada. Doa saya saudara semua dalam lindungan Tuhan, dan biar malam ini mujizat terjadi di tengah-tengah keluarga saudara. Puji Tuhan. Baik, kita buka Alkitab kita bersama di dalam Injil Yohanes pasal 13, ayat 13 sampai 17. Sama-sama kita baca Yohanes 13, 13 sampai 17. 2, 3, ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ayat 14. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ayat 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Ayat 17. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan malam ini. Tema kita malam ini, pelayan yang baik dan benar. Apa temanya? Pelayan yang baik dan benar. Saya berdoa kita semua anak-anak Tuhan menjadi pelayan yang baik dan benar. Amin. Saudara, menjadi pelayan Tuhan bukan hanya orang-orang yang ada di gereja. Ya, usher, singer, pendeta, pemusik. Menjadi pelayan Tuhan adalah bagian kita semua. Anak-anak Tuhan kita harus yaitu menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dalam rumah tangga, seorang suami harus menjadi pelayan buat istrinya, menjadi pelayan buat anak-anaknya. Demikian juga seorang istri menjadi pelayan buat suaminya, menjadi pelayan buat anak-anaknya. Demikian juga anak-anak menjadi pelayan buat kakaknya, adiknya, juga orang tuanya. Jadi melayani itu bukan hanya di dalam gereja, karena melayani bukanlah sebuah event atau acara. Melayani adalah sebuah gaya hidup yang harus dimiliki setiap anak-anak Tuhan. Melayani adalah sebuah apa? Gaya hidup yang harus dimiliki setiap anak-anak Tuhan. Jadi melayani itu bukan show,
Melayani itu bukan pertunjukan ya saudara, tapi melayani itu adalah sebuah gaya hidup anak-anak Tuhan. Saudara anak-anak Tuhan, amin. Saudara juga yang di rumah anak-anak Tuhan, amin. Maka sebagai anak-anak Tuhan, tugas kita yaitu harus melayani. Banyak hal yang bisa kita layani. Ya, kita mendoakan orang, kita membantu orang, menolong orang, itu juga sebuah pelayanan. Jadi saudara yang tidak memakai seragam pelayan Tuhan, bukan berarti saudara bukan pelayan Tuhan. Tapi saudara yang melayani, ya dalam banyak hal, saudara sudah disebut pelayan Tuhan. Amin. Nah saudara, ayat yang baru kita baca ini kisah ketika Tuhan Yesus, saudara, sebelum ditangkap, sebelum disalibkan, sebelum mati, Tuhan Yesus yaitu mengadakan perjamuan malam dengan murid-muridnya. Maka Tuhan Yesus sebelumnya mengajar banyak hal kepada murid-muridnya. Dan suatu kali saudara, tiba-tiba di malam itu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Jadi ini sebelum Jumat Agung, sebelum Paskah saudara. Dan kita 3 minggu lagi akan merayakan Jumat Agung, tanggal 29 Maret kita akan memperingati Jumat Agung. Lalu tanggal 31 Maret kita akan merayakan Paskah. Nah hari-hari ini kita sudah masuk di masa Prapaskah. Maka pesan saya buat kita semua di masa Prapaskah ini, mari kita semua semakin hidup dalam pertobatan. Amin. Karena di Jumat Agung kita diingatkan akan pengorbanan Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Maka kita harus berjuang, jangan jatuh dosa lagi. Amin. Karena apa? Karena perbuatan kita melekat sampai mati. Sekali lagi, perbuatan kita melekat sampai mati. Nah ini pengajaran dari Gembala Sidang kita mendiang Pak Parihaji, bahwa perbuatan kita melekat sampai mati saudara. Jadi hari ini jangan sembarang berbuat, jangan sembarang bertindak. Apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan, perbuatan kita melekat sampai mati. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata dalam kitab Wahyu saudara, yang disampaikan oleh Rasul Yohanes, dikatakan apa? Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini, sebab mereka telah beristirahat dari jerih lelah mereka. Perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara perhatikan, perbuatan mereka menyertai mereka. Artinya apa? Perbuatan kita melekat sampai mati. Itu sebabnya berbuatlah yang baik. Amin. Berbuatlah yang benar. Kita enggak boleh sembarang bertindak saudara, karena perbuatan kita melekat sampai mati. Itu sebabnya kita selalu berjuang, melakukan yang benar, melakukan yang baik, melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan pasti berkati kita, hidup kita berkemenangan di dalam Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi ayat ini cerita sebelum Yesus ditangkap, sebelum Jumat Agung, sebelum Paskah, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Apa makna Yesus membasuh kaki murid-muridnya? Yesus sedang melayani murid-muridnya. Maka Tuhan Yesus juga mau murid-muridnya menjadi pelayan. Maka mencuci kaki murid-murid ini saudara, artinya apa? Yesus merendahkan dirinya. Maka orang yang melayani harus punya sikap kerendahan hati. Amin. Maka siapapun saudara, kita harus memiliki sikap kerendahan hati. Karena kerendahan hati itulah yang membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Maka melayani adalah respon kita saudara atas kasih Tuhan. Jadi melayani bukan hanya perintah Tuhan. Karena Tuhan bilang apa? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Baptislah mereka supaya mereka menjadi warga surga. Artinya apa saudara? Melayani bukan hanya perintah, tapi melayani adalah juga respon kita atas kasih Tuhan. Karena firman Tuhan bilang apa saudara? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ya saya melayani dari remaja saudara. Ya saya melayani dulu saudara karena saya punya kerinduan papa saya bertobat. Ya dulu papa saya jauh dari Tuhan ya saudara. Mabuk ya macam-macam lah gitu saudara. Maka saya pengen supaya papa saya bertobat. Maka sejak remaja
umur 15 tahun saya sudah melayani saudara. Tapi ternyata ya orang tua nggak suka saudara, papa saya nggak suka. Jadi saya melayani karena saya mau keluarga saya bertobat, orang tua saya bertobat saudara. Maka setiap pagi saya berdoa saudara, subuh-subuh saya berdoa, saya bertalu-talu Tuhan selamatkan papa saya. Saya teriak saudara, saya berlutut, saya nangis. Saya doa pagi-pagi, papa saya ketuk pintu kamar saya saudara. Bukannya diapresiasi saudara, justru dia marah sama saya. Kenapa kamu doa kenceng-kenceng katanya gitu saudara. Doa pelan-pelan kan bisa, dalam hati aja Tuhan dengar gitu saudara. Waduh saya nggak habis pikir. Saya bilang kan saya berdoa, bukan saya narkoba, bukan saya nongkrong di jalan. Saya doain gitu saudara. Ternyata nggak setuju. Akhirnya saya nggak habis akal saudara, saya ambil bantal, saya tutup kepala saya taruh muka saya saudara di kasur saudara. Tambah lagi saya teriak, Tuhan Yesus tolong selamatkan papa saya. Saya berdoa setiap pagi saudara, subuh-subuh. Sampai tetangga sebelah komplain, siapa sih yang subuh-subuh nangis-nangis gitu saudara. Karena saya berdoa untuk orang tua. Sampai akhirnya saudara, suatu hari dia bertobat saudara. Ya dulunya dia, kalau saya pulang pelayanan saudara, bukannya saya kadang pulang melayani malam hari. Bukannya disambut saudara, dia marah. Dari mana kamu katanya? Melayani pak. Emangnya kerja kamu melayani katanya. Dimarahin saudara. Ya saya sempat sedih juga lah. Ini anak melayani kok bukannya papanya bangga. Justru dimarahin saudara. Kan saya bukan nongkrong di jalan. Saya bukan narkoba. Saya bukan pergaulan bebas. Saya melayani. Tapi saya nggak pernah menyerah. Saya berdoa terus saudara. Sampai suatu hari saudara, papa saya sakit ambeien. Ambeien itu saudara buang air besar ya, keluar darah gitu saudara. Lalu dia samperin saya saudara. Dia tanya, kamu gereja di mana? Saya bilang gereja Tiberia, saya bilang. Bayangin saudara, seorang bapak anaknya nggak tahu gereja di mana gitu saudara. Ya udah saya bilang, kenapa? Saya bilang, saya sakit ini keluar darah ini buang air gitu. Saya bilang mau sembuh, mau baptis. Ya, saya bilang gitu saudara. Dia bilang apa? Masa udah tua dibaptis? Dulu saya masih bayi udah dibaptis gitu saudara. Itu bukan baptis, itu namanya penyerahan anak. Mau sembuh nggak? Saya bilang gitu. Mau baptis gitu. Akhirnya saudara dia dibaptis ya. Mendiang Pak Pariaji saudara. Akhirnya apa? Ambiannya sembuh saudara. Dipulihkan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Semenjak itu dia bertobat saudara. Maka kalau datang ibadah selalu duduk di depan saudara. Duduk di depan. Nah kadangkala dia duduk di depan yang khotbah anaknya gitu saudara. Malu juga kadang-kala gitu saudara. Maka ya dulu dia yang larang saya doa kenceng-kenceng. Sekarang kadang-kala kalau saya pulang saudara, saya samperin. Dia yang lagi doa kenceng-kenceng saudara. Yesus tolong berkati anak saya pendeta Elvis gitu saudara. Saya mau colek dia, kalau doa jangan kenceng-kenceng. Dalam hati aja Tuhan dengar gitu saudara. Tapi ya nggak boleh, anak nggak boleh songong orang tua gitu saudara. Jadi dulu saya melayani karena saya rindu orang tua saya bertobat. Hari ini saya doa keluarga saudara bertobat. Amin. Saudara yang rindu orang tuanya, mungkin orang tua saudara mabuk-mabukan, orang tua saudara mungkin ya berpisah, macam-macam ya. Selalu berdoa. Karena tidak ada yang sia-sia di dalam doa. Doa kita Tuhan dengar, amin. Doa adalah salah satu cara yang ampuh untuk kita menerima mujizat Tuhan. Maka jangan pernah lelah berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa, teruslah berdoa. Karena doa saudara Tuhan pasti perhitungkan. Doa saudara pasti dikabulkan Tuhan. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka tema kita hari ini, pelayan yang baik dan benar. Apa artinya pelayan yang baik dan benar? Pelayan yang baik artinya pelayan yang melayani dengan hati yang baik. Pelayan yang baik artinya apa? Pelayan yang melayani dengan hati yang baik. Kenapa hati yang baik? Berarti ada hati yang jahat. Amin. Ya enggak semua orang saudara hatinya. Ya saya dulu mendiang Pak Pareci bilang saudara. Ya Fred you kalau melayani harus hati you bersih, hati baik. Kalau hati bersih, baik, Tuhan pasti dengar doanya. Amin. Hari ini juga kalau saudara hati baik, hatinya bersih, Tuhan pasti dengar doa saudara. Amin. Maka pelayan yang baik dan benar. Benar ini apa? Motivasinya benar saudara. Amin. Jadi saudara kalau motivasi saudara ke gereja benar, motivasi saudara cari Tuhan benar, saudara nggak usah minta, Tuhan pasti kasih. Amin.
Tapi kalau hati kita nggak benar, motivasi kita nggak benar, mau kita jungkir balik pun saudara, bisa ya sia-sia saudara. Hari ini lakukan segala sesuatu dengan motivasi yang benar, amin. Gimana kita tahu bahwa kita melayani dengan hati yang baik dan motivasi yang benar? Simple saudara, ketika ada orang yang tidak menghargai pelayanan saudara, tidak menghargai apa yang saudara buat. Kalau saudara tetap setia, kalau saudara tetap melakukannya, berarti saudara melayani dengan hati yang baik dan motivasi yang benar. Amin. Pernah suatu kali saya saudara melayani tutup peti, saudara melayani tutup peti. Nah yang meninggal kebetulan orang Tiberias, tapi keluarganya bukan Tiberias saudara, dari tempat lain gitu. Maka saya datang saudara, ya saya pikir saya nggak terlalu muda lah, maksud saya usia saya sekarang ini nggak terlalu muda. Tapi saya datang saudara, saya diejek saudara, ih kok pendetanya muda. Padahal menurut saya ini kepala udah agak rontok rambutnya gitu saudara. Tapi dia masih bilang, pendetanya muda. Jadi kadang-kala banyak orang menganggap pendeta itu harus ubanan semua gitu saudara ya. Udah tua baru dia pendeta. Kalau yang begini-begini saudara, kayak nggak dihormati gitu saudara. Nah tapi waktu dibilang, wah pendetanya muda gitu saudara. Di situ saya dalam hati bilang, Tuhan saya akan buktikan, boleh saya muda, tapi Tuhan pasti berkati. Amin saudara. Akhirnya saya khotbah saudara, saya khotbah tutup peti. Selesai saudara tutup peti, masuk saudara. Orang-orang yang bilang pendetanya kok muda gitu saudara. Akhirnya samperin, bagus juga ya khotbahnya katanya gitu saudara. Dalam hati saya, ya itulah kuasa Roh Kudus gitu saudara. Enggak, saya lagi bukan memuji diri, ini lagi kesaksian saudara ya. Jadi akhirnya apa, orang-orang itu semua minta didoakan saudara, minta didoakan. Bahkan tanya, gerejanya di mana, gerejanya di mana. Akhirnya saya bilang, gereja Tiberias. Maka hari ini saya doa siapapun keluargamu yang belum terima Tuhan Yesus, supaya dijumpai Tuhan, percaya Tuhan, sehingga kita semua namanya tercatat di sorga. Tidak ada yang terhilang, pasti diselamatkan. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi melayani dengan hati yang baik dan benar, motivasi yang benar, walaupun orang nggak menghargai, walaupun orang nggak merespon dengan baik, kita tetap melakukan. Itu namanya kita pelayan yang punya hati yang baik dan motivasi yang benar. Nah, ayat yang baru kita baca, Yesus sedang mengajar kepada murid-muridnya tentang melayani. Nah, hari ini kita akan belajar dari ayat pembacaan firman tadi, ada 3 hal ciri pelayan yang baik dan benar. Sekali lagi, ciri pelayan yang baik dan benar. Apa saja ciri pelayan yang baik dan benar? Yang pertama, sekali lagi kita baca Yohanes 13 tadi, ayat 15. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Sebab aku telah memberikan suatu apa? Teladan kepada kamu. Cukup sampai di situ, perhatikan. Sebab Yesus telah memberikan suatu apa? Teladan. Garis bawahi kata memberikan satu teladan. Maka ayat ini Yesus sedang mengajar seorang pelayan yang baik dan yang benar harus memberi teladan yang baik. Sekali lagi, yang pertama, apa ciri pelayan yang baik dan yang benar? Yang pertama, ciri pelayan yang baik dan benar adalah memberi teladan yang baik. Berapa hari yang lalu saudara, ada orang chat saya, saudara, WA saya. Pendeta, kok ada orang ya, dulu dia bilang begini, tapi kok sekarang dia begitu ya pendeta. Lah saya bilang, kok tanya saya, tanya orang dong, saya bilang. Tanya orang yang ibu nilai, jangan tanya saya. Saya nggak bisa mengomentari orang, saya bilang gitu saudara. Jadi ternyata apa? Tuhan lihat. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya berkata-kata, Tuhan Yesus bukan hanya mengajar, Tuhan Yesus bukan hanya ngomong, tapi Tuhan Yesus pun memberikan contoh. Amin. Memberikan teladan. Boleh selanjutnya. Saudara, maka Tuhan Yesus bukan hanya berkata-kata dan mengajar, tetapi ia juga memberi apa? Contoh dan teladan yang baik. Jadi seorang pelayan yang baik dan benar, dia akan memberi contoh, memberi teladan yang baik. Jadi bukan hanya sekedar berkata-kata. Kalau berkata-kata semua orang bisa saudara. Kalau mengajar semua orang mengajar. Maka seorang pelayan yang baik bukan hanya berkata-kata, bukan hanya mengajar,
tapi dia juga memberi contoh teladan yang baik. Amin. Ada sebuah video saudara di Amerika. Ternyata banyak anak-anak saudara itu meniru orang tuanya. Meniru bapaknya saudara. Jadi pengajaran yang paling efektif adalah memberi contoh. Jadi hari-hari ini siapapun kita, kalau ya zaman sekarang anak-anak itu saudara nggak bisa dikerasin. Kalau zaman dulu saudara kita dirotan lah, dimasukin kamar mandi lah, dikunci, diusir lah, itu biasa. Sekarang saudara, anak zaman sekarang dirotan, wah bisa repot saudara. Bisa dia laporin saudara, macam-macam lah. Sulit, kalau anak zaman sekarang nggak bisa seperti itu saudara. Maka caranya apa? Dikasih contoh, diberi teladan yang baik. Itu sebabnya sekarang kan banyak ya saudara ya, apa itu kasus-kasus ya bullying atau macam-macam lah gitu saudara. Ternyata karena mereka apa? Menyaksikan video, menyaksikan yaitu tayangan-tayangan yang tidak baik saudara. Tadi pun saya pagi lagi siapin khotbah saudara, saya nonton film Law and Order saudara. Ternyata ada anak saudara itu melakukan kejahatan karena apa? Karena meniru saudara apa yang dia lihat. Hari ini saya doa kita memberi contoh yang baik. Amin. Teladan yang baik. Selanjutnya, melayani bukanlah untuk mencari popularitas, tetapi untuk berkorban bagi orang lain. Jadi saudara perhatikan, melayani bukanlah untuk mencari popularitas, tetapi untuk berkorban bagi orang lain. Jadi waktu kita melayani suami kita, melayani istri kita, melayani orang tua, melayani jemaat, itu bukan untuk mencari ketenaran, bukan mencari popularitas, tapi untuk berkorban. Amin. Maka gembala sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji memberi contoh. Dia berkorban, melayani itu berkorban. Macam-macam pengorbanannya saudara. Yang berkorban harta, berkorban milik, kadang berkorban perasaan ya saudara ya. Berkorban ya kadang dikecewakan orang ya, atau ya dihaniati orang, macam-macam lah gitu saudara. Kenapa? Karena pelayanan adalah berkorban. Siapapun saudara yang berkorban, Tuhan berkenan. Katakan amin. Dan yang kedua, apa ciri pelayan yang baik dan benar? Sekali lagi kita baca Yohanes, sebelumnya kita baca satu ayat 1 Timotius 4 ayat 12. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda. Jadilah apa? Teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam, saudara perhatikan, jadilah teladan. Harus jadi teladan apa kita? Teladan dalam omongan, teladan dalam perkataan. Jadi biasakan ucapkan kata-kata yang membangun. Amin. Selanjutnya dikatakan apa? Jadilah teladan di dalam tingkah laku. Artinya apa? Perbuatan kita itu dilihat orang, diamati orang, diingat sama orang. Tadi saya baca berita saudara, ada orang saudara, ya dibunuh saudara sampai di semen, dimasukin septic tank saudara. Kenapa? Karena wah dia tukang sama tukang gitu, tukang sama tukang bertengkar saudara. Ternyata diingat saudara, dia dendam saudara, diingat. Suatu hari lagi duduk-duduk saudara, dihajar kepalanya saudara. Sampai dibunuh sudah dimasukin lubang saudara. Kenapa? Karena dia ingat perbuatan jahat orang itu. Jadi ternyata orang itu senang nyimpen yang jelek, nyimpen yang buruk. Maka jangan lakukan yang buruk, katakan amin. Jadilah teladan dalam tingkah laku kita. Selanjutnya dikatakan, jadilah teladan dalam kasih. Jadi mari jadi contoh mengasihi. Selanjutnya jadilah teladan dalam kesetiaan. Kalau kita setia, maka orang akan melihat kesetiaan kita. Dan yang terakhir, jadilah teladan dalam kesucian. Artinya apa? Mari jaga kekudusan. Kalau kita jaga kekudusan, maka itu akan menjadi contoh buat keluarga kita, buat teman-teman kita. Amin. Nah yang kedua, kita akan belajar apa ciri pelayan yang baik dan yang benar. Kita baca Yohanes 13 ayat 14. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib apa?
saling membasuh. Saudara perhatikan kata membasuh, ada dua kali kata membasuh. Jadi kalau aku membasuh kakimu, kamu harus saling membasuh juga. Apa artinya ini? Bukan sebentar saudara pulang, lalu saudara cuciin semua teman-teman saudara kakinya. Sini-sini ku cuci kakimu gitu. Enggak juga saudara. Apa maksudnya ini saudara? Ya kalau saudara mau basuh kaki orang tua saudara ya bolehlah. Atau saudara basuh kaki pendeta saudara ya silakanlah gitu saudara. Tapi ayat ini saudara mengajar apa saudara? Bahwa Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, artinya bahwa ia merendahkan dirinya. Maka kita pun harus memiliki sikap rendah hati. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Sekali lagi, Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya punya arti bahwa ia merendahkan dirinya. Kita pun harus memiliki sikap rendah hati. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Maka yang kedua, apa ciri pelayan yang baik dan benar? Yang kedua, memiliki sikap rendah hati dan taat. Jadi hari ini mari siapapun kita miliki kerendahan hati. Tuhan bilang apa? Barang siapa merendahkan diri, maka Tuhan akan apa? Meninggikan. Saudara, kita nggak usah cari-cari pengakuan dari orang. Selama kita rendah hati, orang pasti akan ya sampaikanlah apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Amin. Coba kita lihat satu contoh. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Terus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan apa? Manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah apa? Merendahkan dirinya dan apa? Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara garis bawahi, iya Yesus telah merendahkan diri dan apa? Taat. Jadi kata hamba itu saudara berasal dari kata Yunani doulos atau doulos. Artinya apa saudara? Budak. Budak itu saudara merendah. Enggak boleh dia duduk sejajar dengan majikannya, dengan tuannya. Jadi hari ini mari Tuhan mau kita semua rendah hati, amin. Orang yang rendah hati dituntun sama Tuhan di jalan yang lurus. Orang yang rendah hati akan selalu melihat mujizat keajaiban Tuhan, amin. Orang yang rendah hati dan taat pasti akan dipromosikan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, apa ciri pelayan yang baik dan yang benar? Kita baca sekali lagi Yohanes 13 ayat 15. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Menjadi teladan tadi sudah yang pertama. Yang ketiga dikatakan supaya kamu juga berbuat sama seperti apa? Yang Tuhan telah buat. Maka yang ketiga yang terakhir, apa ciri pelayan yang baik dan yang benar? Yang ketiga, fokus melakukan kehendak Bapa. Jadi pelayan yang baik dan benar itu dia fokus melakukan apa yang majikannya suruh. Apa yang tuannya suruh. Apa yang Bapa kehendaki. Jadi melayani itu bukan kita melakukan apa yang menyenangkan kita. Apa yang kita inginkan. Tapi melakukan kehendak Bapa. Selanjutnya saya bacakan. Waktu kita melayani, fokus kita bukan untuk melakukan apa yang kita senangi atau inginkan. Melayani adalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu sebabnya saudara, Gembala sidang kita, Ibu Pendeta Darnyati Pak Riaji, melayani karena apa? Perintah Tuhan. Dan dia melakukan semua yang merupakan perintah Tuhan. Mengembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Ini perintah Tuhan. Maka sebelumnya Ibu dan mendiang Pak Pariaji, saudara, ya nggak ada cita-cita menjadi pelayan, apalagi
menjadi pendeta atau apalagi mendirikan gereja. Ya kalau mau jadi konglomerat orang kaya sebenarnya bisa, saudara. Waktu itu ada ibu gembala sudah ada izin, saudara, bangun pabrik suntikan sekali pakai gitu, saudara. Dulu belum ada perusahaan farmasi besar, saudara, belum. Ya dulu masih kalau izin itu terbatas ya. Maka bangun pabrik untuk ya alat suntik satu kali pakai, saudara. Dan itu sudah ada izinnya, tinggal tanahnya juga sudah ada, saudara, di daerah Cilengsi sana, saudara. Maka suatu hari ingin pergi ke Jepang, saudara, ya untuk ya urus itu gitu, saudara. Untuk urus itu. Tiba-tiba, saudara, dalam perjalanan ya pesawat itu ada masalah, saudara. Ada masalah. Lalu ibu gembala bilang, "Ya Tuhan, Eti janji," karena nama ibu gembala Ibu Eti Darniati Pariaji gitu. "Eti janji Tuhan melayani. Akhirnya, saudara, mendarat di Soekarno-Hatta selamat. Dan ya janji melayani, saudara. Akhirnya apa? Itu izinnya, saudara, udah ada, nggak jadi, saudara. Akhirnya apa? Ya diberikan orang lain, saudara. Akhirnya melayani Tuhan, bangun gereja, saudara, berkorban. Maka gereja ini dibangun perintah Tuhan atas dasar pengorbanan. Jadi maka kita percaya, kita yang ada di gereja Tiberias, janji Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Janji Tuhan, kita diprogramkan ruangan Maha Kudus, pesta di sorga. Janji Tuhan, selama hidup di bumi, seperti di sorga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka perjamuan kudus, kita setiap minggu. Kenapa? Karena ini perintah Tuhan, saudara. Bahkan ya anak-anak, saudara, menerima, tapi orang tuanya yang mengangkat. Kenapa? Karena waktu bangsa Israel, saudara, keluar dari tanah Mesir, saudara, menuju tanah perjanjian, saudara, ya mereka juga ya menerima, saudara, materai itu, saudara, darah anak domba itu. Supaya apa? Supaya mereka diluputkan. Maka hari ini, saudara yang terima darah Yesus, saudara milik kerajaan sorga, amin. Saudara dimeteraikan, suatu hari Tuhan datang, kita akan terangkat, amin. Selanjutnya, maka seruan saya buat kita semua, kita baca satu ayat, Matius 26 ayat 39. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Saudara perhatikan, ini perkataan Tuhan. Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa, "Ya Bapakku, sekiranya mungkin." Artinya apa? Sedikit ada tawaran, saudara. Kalau boleh Tuhan, biarkanlah ini berlalu. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? "Bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Artinya apa? Tuhan Yesus melakukan semuanya. Ini karena kehendak Bapa. Gereja Tiberias, perjamuan kudus atas kehendak Tuhan. Maka saya doa, kita semua yang dimeteraikan darah Yesus, kita semua akan pesta di surga, amin. Maka sebagai penutup selanjutnya, selama kita fokus pada diri sendiri dan bukan kepada Tuhan, maka pelayanan kita tidak akan bertahan lama. Jadi melayani itu bukan fokus pada diri sendiri. Melayani itu bukan apa yang kita mau, tapi melayani kita fokus kepada Tuhan dan apa yang Tuhan mau. Maka pelayanan kita akan berkenan, amin. Sebagai penutup, mari kita semua belajar melayani dengan baik dan benar. Sehingga melalui kita banyak orang diberkati, diubahkan, dan mengasihi Tuhan. Doa saya, kita semua menjadi pelayan yang baik dan benar. Dalam gereja, dalam rumah tangga, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Sehingga banyak orang diubahkan, diberkati, diselamatkan, dan semakin mengasihi Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami. Kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Atas kasih-Mu yang besar. Atas pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Yesus Tuhan. Mari jemaat Tuhan saja katakan, siapakah aku? Ini hidup kami Tuhan. Segenap hidup kami serahkan kepadamu. Jadikan kami alat-Mu yang kudus. Jadikan kami bejana-Mu yang mulia.
Sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dimuliakan. Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji, selain puji dan sembah Kau, kami sembah Kau Yesus, hanya bagimu pujian kami Tuhan, kami sembah Kau Yesus, kami pujian Kau, Allah yang hidup, Allah yang baik, kami sembah Kau, haleluya, kami sembah Kau Bapa, haleluya, ajaib Kau Tuhan, haleluya. Mari kita sembah Dia, mari sembah Yesus, Dialah yang baik, kami sembah Kau Yesus, sembah Dia. Oh ya ralaba sada ya ralaba sada, oh ya ralaba sada ralaba, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Roh Kudus sama kami semua, Roh Kudus sama kami. Oh ya ralaba sada ralaba, ya ralaba ya ralaba ya ralaba, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih. Siapapun kau yang lelah hari ini, lelah dengan hidupmu, lelah dengan keadaanmu, izinkan Roh Kudus menyegarkan jiwa saudara. Ada di antara saudara hari ini yang sedang capek dengan hidupnya, jangan menyerah. Capek dengan keadaan hidupmu, jangan menyerah. Terus datang kepada Tuhan. Jangan biarkan situasi, keadaan di sekelilingmu menghancurkan, melemahkan imanmu. Dia Tuhan yang baik, Dia pasti menolong kita semua. Angkat tanganmu dua-dua. Tuhan ingin menyegarkan rohmu, Dia ingin menyegarkan roh kita semua. Buka hatimu, Roh Kudus, segarkan jiwa kami, Roh Kudus. Oh ya ralaba ya ralaba ya ralaba sana ralaba ya ralaba, ya ralaba tak ralaba ya sana ralaba ya ralaba. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah di malam hari ini. Saat ini kami akan menerima tubuh Tuhan Yesus, minum darah Tuhan Yesus. Kami imani, kami yang makan tubuh Tuhan Yesus, minum darah Tuhan Yesus, kami suatu hari kelak akan dibangkitkan pada akhir zaman, hidup kekal di surga. Dan selama kami hidup di bumi, hidup kami seperti di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, ada seorang jemaat di Sulawesi Utara, saudara. Sebelum dia dipanggil Tuhan, dia terima komuni, terima perjamuan kudus dari Tiberias. Maka dia lihat, saudara, cahaya putih terang benderang menjemput dia. Ya, suatu hari kita akan meninggalkan tubuh kita ini. Ada manusia roh, ada manusia jasmani. Manusia jasmani ini akan kembali menjadi debu. Manusia roh kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Maka Alkitab berkata, barang siapa menabur dalam roh, dia akan beroleh hidup kekal. Tapi barang siapa menabur dalam kedagingan, dia akan menuai kebinasaan. Nanti saya akan khotbah itu roh penurut daging lemah, saudara. Jadi ini kita akan tinggalkan tubuh ini, saudara, menjadi debu. Tapi roh kita akan kembali. Maka hari ini saudara terima darah Yesus. Suatu hari saudara dipanggil Tuhan. Saudara lihat cahaya terang, amin. Saudara lihat tangga ke surga. Saudara kenakan jubah ke surga. Ya kita nggak tahu. Karena Alkitab berkata antara hidup dan maut hanya satu langkah jaraknya. Bisa orang di sekitar kita, saudara, orang kita kenal tiba-tiba udah nggak ada lagi, saudara. Hari ini berjuang hidup yang baik, amin. Berjuang hidup dalam pertobatan. Karena perbuatan kita melekat sampai mati, saudara.
hati-hati perbuatan kita melekat sampai mati. Maka lakukan yang baik, lakukan yang benar. Suatu hari kita dipanggil, kita menghadap Tuhan. Amin. Kita angkat roti di atas kepala bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib. Mulai hari ini kami bersama keluarga, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak segala sakit penyakit. Doa kami bersama keluarga, tidak sakit kanker, tidak sakit tumor, tidak leukemia, kami tolak pikun, kami tolak lumpuh, kami tolak koma, kami tolak terkapar di ruang ICU. Dimanapun kami melangkah berada, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama. Kita angkat cawan di atas kepala. Bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, percabulan. Aku tolak poligami, poliandri. Jauhkan keluargaku dari perceraian. Jauhkan rumah tanggaku dari orang ketiga. Mulutku diurapi, tidak dusta, tidak menipu. Doa-doaku Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Tanganku diurapi, tidak cemar, tidak mencuri. Yang kupegang, yang kukerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluargaku, fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termeterai menjadi warga surga berkumpul di bumi, berkumpul di surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakitku sembuh hari ini, dari ujung rambut sampai telapak kaki, sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa, anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Tuhan Yesus, jantungku sempurna sehat, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Tuhan Yesus, ginjalku sempurna sehat, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Tuhan Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Tuhan Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, diabetes, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi liverku sempurna sehat, tidak kanker liver. Hari ini aku sembuh. Sejenak saudara doa. Tuhan Yesus berkati, siapapun yang sakit tolong Tuhan sembuhkan. Berkati yang belum punya keturunan, Tuhan beri keturunan ilahi. Berkati usaha, pekerjaan umatmu diberkati berhasil. Berkati Pak Anggoro Soekartono bersama Ibu Wilda Ningrum diberkati Tuhan. Berkati Pak Ganda Simatupang bersama keluarga di Amerika diberkati. Pak David Raharja bersama keluarga diberkati. Berkati Ibu Non di Hawangke bersama anak mantu cucu sehat. Ibu Hei Juan diberkati. Pak Akyong, Ibu Silvana diberkati Tuhan. Berkati Pak Julianto, Ibu Yana diberkati. Berkati yaitu Pak Pardiman, Ibu Lia diberkati. Berkati keluarga Pak Rudi Gunawan diberkati, diberi kekuatan penghiburan. Semua yang hadir hari ini diberkati Tuhan. Sekali lagi bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak kekurangan.
Yang kedua, dengan roti mana selalu jubah baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia. Suatu hari kelak akan terbang kawan awan, jumpa Tuhan, pesta di surga. Yang ketiga, dengan roti mana selalu kasut baru, gambaran seorang majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini diangkat naik, punya roh majikan, karirku, usahaku, pekerjaanku diberkati berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum bersama. Puji nama Tuhan saudara, bersama-sama setiap kita telah terima tubuh darah Tuhan Yesus. Kembali kita menaikkan syukur kita bagi Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkan, darahmu Yesus menyucikan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Baik, kita akan doa minyak urapan. Saudara ada minyak urapan, angkat minyak urapan saudara. Sama-sama kita doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias, tertulis di langit untuk mengembalikan kuasa minyak urapan, yaitu minyak zaitun yang dikuduskan. Maka kami serahkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan untuk memuliakan Allah, memuliakan manusia. Hari ini kami muliakan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang mempunyai kerajaan surga, hadir di tengah-tengah kami. Kami diurapi minyak, kami mulia. Mulia artinya kami warga surga. Warga surga suatu hari kelak akan diundang pesta di surga. Mulia artinya kami dikenal malaikat, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak celaka, menang atas setan-setan dan roh jahat. Mulia artinya kami diciptakan kembali yang segambar seperti Allah, tidak sakit-sakitan. Hari ini penyakitku sembuh. Mulia artinya kami penuh kuasa, yang kami pegang, yang kami injak, yang kami kerjakan diberkati berhasil. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, menghancurkan segala kutuk, dan menjadikan kami lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Saudara olesi kening saudara bagian tubuh yang sakit, imani Tuhan pasti sembuhkan. Kemarin hari Minggu saudara Astarli bersaksi, dia doa dengan minyak urapan. Biasanya penjualannya cuma 1 M. Sekarang lipat kali ganda jadi sampai 3 M saudara. Hari ini saya doa, saudara yang doa dengan minyak urapan, pekerjaanmu, proyekmu diberkati berhasil, amin. Ada Dominikus saudara, 3 kali bayi tabung saudara. 3 kali bayi tabung, tapi nggak berhasil. Akhirnya dia berserah sama Tuhan. Setiap pagi doa, istrinya perutnya dikasih minyak saudara. Nanti dia akan bersaksi kalau kandungannya udah besar saudara. Maka 3 kali bayi tabung nggak jadi-jadi saudara. Akhirnya dia berserah, dia doa dengan istrinya selalu diolesi minyak dengan doa dengan minyak saudara. Hasilnya apa? Kemarin Februari saudara istrinya ngandung. Nggak pakai obat, nggak tabung, maksudnya nggak program bayi tabung saudara. Punya anak saudara. Bahkan ada yang sampai kembar saudara. Maka hari ini saudara terima minyak urapan, yang belum punya keturunan diberi keturunan ilahi, amin. Yang belum punya rumah, Tuhan beri rumah yang indah, amin. Kami serahkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, muliakan Allah, muliakan manusia, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, menghancurkan segala kutuk, dan menjadikan kami lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Baik saudara yang mau terima minyak urapan boleh maju ke depan, nanti yang sudah kembali lagi ke tempat duduk. Mari bagi setiap saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang mau terima minyak urapan silakan maju ke depan.